Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya senang bisa kembali berada di tengah saudara dan menyapa Anda semua. Saya selalu mendoakan agar Anda semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, mari hari ini kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Dan tema yang akan saya sampaikan di hari ini adalah 3 pelajaran soal memberi. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang memberi ini merupakan salah satu pengajaran di dalam kekristenan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita selalu ditekankan untuk selalu belajar memberi. Namun seringkali ada banyak di antara kita yang gagal paham di dalam memahami akan konsep memberi. Bahkan tidak sedikit di antara kita yang tanpa sadar ketika kita melakukannya, maka sebenarnya apa yang kita lakukan ada kalanya itu tidak diperkenan oleh Tuhan. Itu sebabnya di hari ini mari kita akan belajar apa sebenarnya konsep tentang memberi ini. Nah, 3 poin ini akan saya sampaikan agar kita semua dapat memahaminya. Yang pertama, ternyata saudara, memberi itu bukan soal kemampuan, tetapi soal kemauan. Mari kita lihat di dalam 2 Korintus 8 ayat yang ketiga. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Bapak Ibu, Anda tahu jemaat Makedonia adalah jemaat yang pada waktu itu mereka sedang mengalami berbagai macam penderitaan. Mereka ini bukan orang-orang yang kaya. Mereka sebenarnya adalah jemaat-jemaat yang secara finansial mereka bukan orang-orang yang berlebihan. Tetapi ketika mereka mendengar adanya kesusahan orang-orang miskin di Yerusalem, maka mereka kemudian mengumpulkan persembahan dan mereka membantu orang-orang yang miskin yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Luar biasa. Dari sini kita bisa belajar, ternyata memberi itu adalah berbicara soal kemauan, bukan kemampuan. Saudara, saya banyak melihat orang-orang yang kaya, mereka tidak kekurangan. Mereka orang-orang yang limpah dengan materi. Tetapi jangan salah Bapak Ibu, ada orang-orang yang kaya tetapi mereka selalu menutup pintu hatinya bagi orang-orang yang menderita. Mereka tidak memiliki hati untuk memberi. Tetapi saya kadang kagum melihat orang-orang yang sebenarnya tidak mampu, mereka tidak kaya raya, tetapi mereka memiliki hati untuk memberi orang-orang yang membutuhkan. Bahkan ada kalanya mereka memberi jauh lebih besar daripada apa yang mereka mampu. Bapak Ibu, di sini kita bisa menyimpulkan ternyata memberi itu bukan soal kemampuan, tapi soal kemauan. Jadi, jika hari ini Anda bukan orang kaya, mari jangan berkecil hati. Tapi yang terpenting di hadapan Tuhan adalah miliki hati yang selalu memiliki kerinduan untuk mau menabur, mau memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang kedua, ternyata memberi itu bukan berbicara soal jumlah, berbicara soal berapa banyak jumlahnya, tetapi soal kerelaan hati. Nah, mari kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang keempat. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Saudara, sangat luar biasa jemaat Makedonia ini. Ternyata mereka benar-benar jemaat yang luar biasa. Ternyata mereka bukan orang-orang yang kaya raya, tetapi ketika mereka melakukan apa yang namanya bantuan kepada orang-orang yang miskin di Yerusalem, orang-orang kudus yang ada di Yerusalem,
ternyata mereka melakukannya dengan penuh sukacita. Mereka melakukannya dengan penuh kerelaan hati. Saudara, di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Luar biasa, Allah ternyata mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita, yang memberi dengan kerelaan hatinya. Itu sebabnya mari hari ini kita harus sadar, ternyata memberi ini harus didasari dengan apa yang namanya kerelaan hati. Apa artinya? Kita memberi dalam jumlah yang banyak, tetapi hati kita terpaksa, hati kita sedih. Tapi ada orang-orang yang mungkin mereka memberi tidak dalam jumlah yang besar, tetapi mereka memberi sesuai dengan kemampuan yang mereka bisa lakukan. Tetapi yang luar biasa, mereka ketika melakukannya, mereka penuh sukacita, mereka rela melakukannya. Dan ini yang diperkenan oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu, hari ini kita bisa belajar bahwa ternyata yang terpenting adalah kerelaan hati, bukan ukuran jumlahnya. Berapapun Anda bisa melakukannya, tetapi jika itu tidak didasari dengan hati yang rela, hati yang sukacita, maka persembahan kita, apa yang kita lakukan, tidak akan diperkenan oleh Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, ternyata memberi itu bukan berbicara soal pengakuan, tetapi memberi itu ternyata bicara soal apa yang namanya ketulusan. Saudara, mari kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-6. Mari kita lihat ayat yang ke-2, saudara. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka telah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan tangan kananmu. Sangat jelas sekali di sini pengajaran Yesus bagaimana kita harus belajar apa yang namanya ketulusan. Saudara, kita melihat orang-orang Farisi, mereka adalah orang-orang yang munafik. Mereka orang-orang yang ingin mendapatkan pengakuan dari orang-orang di sekitarnya, supaya mereka dilihat orang, dipuji orang, disanjung orang, dikagumi orang. Saudara, ingat baik-baik, ternyata memberi ini adalah soal ketulusan. Jadi artinya mari ketika engkau melakukannya, jangan ada tendensi untuk mencari pengakuan bagi dirimu sendiri. Tetapi ingatlah, ketika engkau melakukannya dalam ketulusan, engkau tidak perlu mencari pengakuan. Maka mata Tuhan yang tidak pernah Anda lihat, mata Tuhan itu ternyata melihat ketulusan hatimu. Jika engkau sungguh-sungguh melakukannya dan engkau tulus dalam menjaga kemurnian hati kita, maka itulah yang sesungguhnya diperkenan, dan pasti orang-orang yang seperti ini akan diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya mari hari ini Bapak Ibu ingat 3 pelajaran soal memberi. Yang pertama, memberi bukan soal apa yang namanya kemampuan, tetapi soal kemauan. Yang kedua, memberi bukan soal berapa banyak jumlahnya, tetapi memberi itu berbicara soal apa yang namanya kerelaan. Yang ketiga, memberi ternyata bukan bicara soal pengakuan, tetapi memberi ternyata lebih menitik beratkan apa yang namanya soal ketulusan hati kita. Kiranya renungan ini memberkati Anda semua, dan mari ketika Anda melakukan apa yang namanya soal memberi ini, ingat baik-baik 3 poin yang saya sampaikan. Kiranya ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.